Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat 2, yaitu Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHIMH. Adapun kesempatan pada malam hari ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mana ini merupakan soal ujian akhir semester Fikih Munakahat 2. Nama saya Dendi Ardiansyah. Saya dari kelas D semester 4. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Dosen pengampu Pak Kemas Muhammad Gemilang, SHIMH. Baik, adapun soal yang pertama itu ditanyakan, apabila seorang suami nuzus kepada sang istrinya dan sang istrinya ini menolak untuk berhubungan badan kepada suaminya itu, apakah boleh? Dan bagaimana cara atau solusi yang baik istrinya agar kerukunan rumah tangganya ini bisa tetap terjalin? Di sini yang bisa saya jawab, seorang istri itu boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan atau berjima jika si suaminya ini juga tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Nah, ini merupakan suatu hak dan kewajiban sebenarnya yang terjalin semenjak kedua pasangan ini mengucapkan akad. Itu berarti terikat hak dan kewajiban. Ada hak yang harus dipenuhi dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika hak seorang istri tidak diberikan, maka suami pun, jika hak istri mendapatkan nafkah dari suaminya tidak terpenuhi, maka kewajiban istri pun boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Tapi sebagai istri yang baik, itu seharusnya masih tetap mempertimbangkan bagaimana supaya si suaminya ini bisa berubah dengan kelembutan-kelembutan yang diberikan oleh istrinya. Misalnya saja tadi, walaupun sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi sang istri masih juga mau melayani suaminya dengan baik, itu merupakan pahala yang berlimpah diberikan Allah kepada istrinya ini, karena dia sabar dan dia tidak terlalu membalas apa yang dibuat oleh si suaminya ini. Itu merupakan kemuliaan di sisi Allah. Mungkin itu.
Sedangkan nomor 2 itu, apa konsekuensi yang akan didapati oleh seorang suami jika mentalak istrinya, dan apa konsekuensi dari pasangan suami istri jika istri meminta huluk. Nah, di sini konsekuensi bagi suami yang melakukan talak kepada istrinya itu ada dua, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i ini ialah talak yang masih berkesempatan si suami ini merujuk kepada istrinya tanpa melakukan akad lagi, akad yang baru. Tetapi kalau sudah jatuh talak 3, itu larinya itu ke talak bain lagi. Jika talak bain ini telah terucap talak 3 kali, itu tidak bisa langsung merujuk dan bersatu kembali, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilalui sang istri, yaitu sang istri ini harus menikah dulu dengan laki-laki lain, dan sang istri ini sudah melakukan hubungan suami istri kepada istri yang barunya itu. Nah, setelah istrinya ini bercerai dengan istrinya yang baru tadi, maka tidak masalah bagi suaminya itu untuk rujuk kembali dengan melakukan akad yang baru. Itu nomor 2. Sedangkan nomor 3, kapan si anak ini bisa memilih tinggal kepada ibu atau ayahnya, itu umur 12 tahun. Nah, si anak jika sudah berumur 12 tahun, dia bisa memilih apakah dia ingin tinggal bersama ibunya atau bahkan ayahnya. Itu diserahkan kepadanya. Pernah saya teringat satu cerita tentang hadis yang diceritakan bahwa seorang anak yang sangat rajin membantu ibunya mengambil air di sumur. Dari kecil sudah diajarkan, sehingga tibalah waktunya sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa menentukan si ayah dan ibunya ini berpisah. Dia sudah bisa menentukan ingin ikut siapa dia sebenarnya, apakah dia ingin ikut ibunya atau ingin ikut ayahnya. Tapi setelah ditanyakan mau ikut ibu atau ayahnya, dia memilih ibunya dengan alasan seandainya jika ia tidak memilih ibunya, maka siapa yang akan mengambil air atau membantu kesusahan dari ibunya. Ini merupakan suatu kemuliaan bagi anak yang memilih ibunya karena tidak mau ibunya kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.